Halo semua guys, semua bentar ya guys, semua sahabat Beralji dimanapun berada, semua sahabat pionir Pi Network ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua ya guys, sampai juga ke luar negeri, ada di Malaysia, Singapura, kemarin Maroko, Vietnam ya, ada di Dubai, ada di Serbia, saya dengar juga ada di Ghana ya, dimanapun berada teman-teman. Saya harap semua ya menjelang Open Network ini semua ya guys, jantungnya mulai begini ya. Ya, saya harap semua sudah mulai kendalikan diri ya, sehat ya, selalu sehat guys. Atur pola makan, jangan terlambat ya. Ini musuh banyak orang ya, telat makan bikin penyakit guys ya, apalagi punya asam lambung, hati-hati. Kan saya ngalamin sendiri ya, saya punya sejarah asam lambung, jadi saya harus hati-hati. Makannya nggak boleh lambat ya guys. Pola istirahat juga nggak boleh kecapean. Ya guys ya, nggak boleh kecapean ya teman-teman. Itu juga pantangan, karena kalau kecapean itu jantung juga, dia pompa jantungnya melemah karena ototnya jadi kaku, otot jantung. Kalau otot jantung kaku, dia pompanya nggak bagus. Itu juga bikin masalah juga ya guys. Ya, mulai olahraga beberapa hari ini teman-teman ya, karena hari Kamis sudah mulai kita menemukan momen paling bersejarah dalam kehidupan kita, terutama untuk teman-teman yang sudah menambang koin Pi sudah bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau saya hampir 4 tahun ya guys, bahkan ada juga yang 5 tahun, ada yang juga yang dari tahun 2019, jempol 2 saya bilang. Apalagi orang-orang yang bertahan tidak menjual koin Pi-nya, masih klik petir ya, tidak neko-neko, masih selamat sampai sekarang, koinnya masih utuh. Itu adalah anugerah teman-teman ya, karena banyak orang yang di luar sana dia memulai tapi di ujung-ujungnya koinnya hilang, di ujung-ujungnya dia membuang menghapus aplikasi Pi-nya karena sudah tidak percaya ya. Giliran sudah tahu besok tanggal 20 akan Open Network, baru dia sibuk nanyain bagaimana nih, aduh saya dulu sudah saya hapus, sandi saya hilang, ini bagaimana untuk memulai lagi. Teman-teman ya, bukannya kita mau bagaimana ya, tapi itu selama ini kemana aja kan gitu ya. Giliran sudah mau Open Network semua muncul. Teman-teman perhatikan aja ya di aplikasi aplikasi di Play Store ya, itu kalau teman-teman lihat di sini ya nih ya, itu tadinya dulu ya, itu kan yang download kan cuma 50 juta, 60 juta ya. Terakhir kalau nggak salah 60 juta, 70 juta, sekarang udah 100 juta guys. Karena apa? Karena euforia, gelombang orang-orang yang tadinya, orang-orang yang tadinya nggak percaya sama Pi Network, langsung dia berlomba-lomba, bukan berlomba ya, pokoknya berame-rame untuk mendownload Pi Network untuk ikutan menambang ya. Itu wajar sih guys. Kita sudah lihat ya, fenomena ini pasti akan terjadi. Ya kita sudah mikirinnya jauh-jauh hari ya, bahwa ini kan terjadi guys. Itu hal yang wajar ya. Nah teman-teman, ini saya catat di sini, pokoknya lupa ya. Ngopi dulu guys. Mantap sekali ya. Jadi teman-teman ya, sekarang kalau kita lihat di security circle handphone kita ya guys, itu dulu paling cuman bank apa ya tertera ya. Sekarang sudah ada semua bank guys ya. Sudah ada muncul nama-namanya, ada customer service BCA, customer service BNI ya. Ini teman-teman lihat ya. Customer service BRI, customer service Dana ya kan. Ya, customer service Mandiri, customer service Bank Mega, customer service Telkomsel ya. Banyak lagi guys. OJK semua guys ya. Ya ini jadi teman-teman yang masih bilang ini halu ya. Ya mohon maaf teman-teman ya. Seperti YouTube-nya Bang Dema Hendrik ya, yang dia push ya buat para pionir ya, buat para penyinyir ya, push gitu ya. Karena dia jengkel sama penyinyir dulu, bilang halu, nyinyir ya kan. Giliran sudah muncul pengumuman Open Network kan, si Bang Dema kan push ya, gemes sama si para penyinyir guys ya. Gantian lo mau bilang apa sekarang kan gitu guys ya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi nyinyir ya, semua tenggelam ya. Tapi banyak juga yang dia nyinyir tapi dia juga nambang ya. Sekarang dia dalam hatinya
alhamdulillah ternyata benar gitu ya. Dan dia sudah menambang. Ya orang-orang seperti ini ya bisa bilang orang-orang munafik ya, tapi nggak, biarin aja lah ya. Rezeki dia kalau dia sudah ikut nambang. Oke guys. Nah, teman-teman coba cek juga ya teman-teman di Play Store ya. Ini akun Pi-nya seperti ini, itu minta diupdate. Nah, teman-teman update ya ke versi terbaru. Nggak semuanya, tapi ada yang meminta untuk update ya, teman-teman update ya di Play Store ya guys. Nah, teman-teman, ini yang lagi viral ya teman-teman ya. Ini ada viralnya apa, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ya, yang menyampaikan resmi ya guys, menyampaikan bahwa akan dipakai kripto nasional untuk Amerika ya. Kripto resminya adalah Pi Network nih guys ya. Ini bisa jadi hanya isu ya, bisa jadi itu hanya berita-berita hoax ya. Tapi bisa jadi benar juga guys. Jadi teman-teman, ini sudah seliuran di mana-mana berita ini ya tentang Donald Trump. Memang Donald Trump ini presiden yang sekarang betul-betul presiden Amerika yang mensupport kripto ya guys. Tapi sebelum saya lanjut ke apakah ini benar apa enggak, teman-teman nonton deh video Donald Trump ini ya. Waktu dia bicara di Kongres ya. Nanti saya terjemahkan juga nih, teman-teman tinggal baca aja. Oke, check it out. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody. To the nation's 50 million crypto holders, I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Nah guys, gimana? Sudah baca terjemahannya tadi ya guys ya. Jadi memang kalau misalnya lihat terjemahannya guys, itu memang nampaknya kalau misalnya Pi Network dijadikan uang digital resmi di Amerika, itu ya memungkinkan juga guys ya. Ya guys, jadi dari teks tadi terjemahannya teman-teman ada beberapa poin yang saya mau angkat ya teman-teman ya. Jadi dia kan bicara memastikan bahwa masa depan kripto di Amerika itu akan cemerlang ya guys ya. Dia ingin kripto itu besar di Amerika ya. Dan dia ingin kripto itu ya muter-muter aja di Amerika, tidak keluar negeri, tidak keluar ya, keluar mungkin tapi tetap yang meraja itu Amerika ya. Dan dia bilang akan mendukung hak atas hak asuh diri para 50 juta pemegang kripto di Amerika. Banyak sekali ya guys ya. Dan 50 juta pemegang kripto itu ya saya rasa juga paling dominan sekarang ya Pi Network, karena Pi Network kan produk resminya Amerika ya, dari Profesor Nicholas Kokalis yang dia adalah profesor blockchain lulusan Stanford ya guys ya. Jadi kemungkinan besar untuk mengangkat Pi Network sebagai uang digital itu sangat-sangat besar kemungkinannya guys. Dan akan menjauhkan Elizabeth Warren dan preman-premannya dari Bitcoin Anda. Ya, jadi orang-orang yang disebut ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kripto ya, tidak mensupport kripto. Dan Donald Trump juga bilang ya, dan saya tidak akan pernah mengizinkan penciptaan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Nah ini perlu saya kupas juga guys. Jadi ternyata guys ya, kenapa kok Presiden Donald Trump ini dia nggak setuju dengan CBDC? Karena gini guys ya, kalau kita lihat menelusuri bahwa kan dolar ini kan sedang turun ya pamornya ya guys. Banyak negara yang tidak mau terima dolar ya. Nah apa jadinya kalau misalnya Amerika bikin dolar digital ya? Donald Trump pasti akan berpikir ya dia karena di luar sana banyak yang tidak menyukai dolar, ya wajar kalau misalnya Donald Trump itu tidak setuju dengan CBDC. Satu itu. Kedua, Bitcoin itu guys, itu ditolak di Kongres guys. Ditolak di Kongres ya. Jadi, kenapa Bitcoin itu ditolak di Kongres? Karena Bitcoin itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu ya. Kelas-kelas elit ya. Kurang aman juga. Transaksinya mahal. Dan kecepatannya juga tertinggal dengan kecepatan Pi Network guys ya. Karena sudah masuk ke teknologi Pi blockchain-nya Pi Network sudah masuk ke teknologi kuantum yang kecepatannya jauh melebihi dari Bitcoin ya.
Dari teknologi aja Bitcoin kalah dari Pi Network. Jadi alasan-alasan ini membuat Bitcoin itu ditolak di Kongres, ya teman-teman ya, dan tidak ramah lingkungan juga. Makanya Bitcoin dulu kan ditolak di Cina, kenapa? Dia tidak ramah lingkungan, guys. Pakai alat besar-besar, makan banyak daya listrik dan lain-lain ya, guys. Nah, hal-hal seperti itu, guys ya, yang membuat si Donald Trump masuk akal kalau dia menolak CBDC, ya guys. Dan saya rasa di arahnya akan mengadopsi Pi Network itu benar, guys, karena Pi Network itu ramah lingkungan, ya. Dia bisa dia lebih merata, seluruh kalangan punya, ya, tidak dikuasai oleh elit politik atau Commonwealth, ya, para pengusaha kelas kakap saja, ya, semua punya. Jadi lebih merakyat, transaksi juga jauh lebih murah dan kecepatannya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya arahnya ke Pi Network, Pi Coin itu masuk akal, guys. Dan kedua, 20% nih, guys. Alasan lain ya, 20% dari koin Pi itu kan dipegang oleh core team Nicholas. Nah, Nicholas ada di mana? Ada di Amerika, guys. Ya, jadi sangat besar koin Pi beredar di Amerika. Jadi masuk akal kalau misalnya nanti Pi Network itu akan dijadikan uang digital resmi di Amerika, guys. Gitu ya, guys. Kalau Bitcoin itu sangat-sangat tidak aman, teman-teman, ya. Jadi jauh sekali dengan tingkat keamanan dari Pi Network. Nah, ini sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu semua ya, teman-teman, ya, bahwa di berbagai media, di berbagai sumber ya menyampaikan bahwa nilai yang fix itu besok terjadi adalah nilai GCV. Ya, ini teman-teman boleh percaya atau tidak ya. Ada yang bilang ya nilainya berapapun sudah bersyukur, betul. Kita berapapun nilainya kita bersyukur. Tapi dari berbagai media, termasuk dari Kosasi, ya, Mr. Kosasi, Nakamoto, ya, namanya mirip dengan ini ya, pendirinya Bitcoin ya, Satoshi, yang dicurigai adalah si Nicholas sendiri ya. Kalau di Indonesia tuh Kosasi Nakamoto, ya, itu dia sudah jelas-jelas ini, teman-teman, lihat ya, menyampaikan bahwa nilai dari koin Pi itu fix itu $314,159. Bahkan Amerika maunya $1 juta, ya. Ini luar biasa sekali. Makanya saya selalu bilang siapkan diri, kesehatan terutama ya, jantung, ya. Olahraga mulai dari sekarang, teman-teman, ya. Kurangi makan berlemak. Kolesterol kurangi deh. Pokoknya sekarang kita berapa hari ini kita harus fit, guys. Harus fit, ya. Harus kuat, guys, ya. Jangan sampai kita si pemegang koin yang harus menikmati malah sakit. Karena orang berita buruk dia bikin shock, bikin serangan jantung. Berita sangat bagus, teman-teman tahu ya, kalau orang yang nonton bola itu ya, tim unggulannya menang gitu ya, dia udah taruhan besar gitu ya, dia menang, saking euforianya, saking antusias, saking happy-nya, serangan jantung malah koit, guys, kan malah dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia semestinya dapat, kan. Itu maksud saya, guys, ya, hati-hati, kesehatan itu sangat penting, oke? Nah, teman-teman, terlepas apakah nilai GCV apa enggak ya, kalau kita bicara rumusannya kripto, ya teman-teman, ya, rumusan kripto apa sih? Sederhana, guys. Kripto itu semakin dia famous, semakin dia populer, maka nilainya semakin tinggi. Udah itu aja, guys. Pi Network itu, teman-teman, itu dia trending topik di mana-mana. Di Twitter dia masuk 5 besar. Bahkan dia di Twitter ini mengalahkan Ethereum, guys, ya. Yang jelas-jelas Ethereum itu jauh lebih lebih muncul duluan dibandingnya Pi Network, ya. Bitcoin tetap nomor 1, ya. Teman-teman lihat sini ya, di Twitter itu, di X ya, itu masuk 5 besar, mengalahkan Ethereum ya, guys. Lalu di Forbes ya, itu dia 10 besar, guys. Top 10 ya, lebih dari 2 bulan, guys. Ya, kalau Forbes itu kan dia berita tentang kekayaan dunia ya, kaum elit dunia, pengusaha besar, konglomerat segala macam ya. 2 bulan berturut-turut, guys, Pi Network itu masuk trending topiknya mereka yang viral. Di Korea, guys, itu dia ini lihat ya, di Korea itu dia trending nomor 1, guys, di popularitas media sosialnya. Bahkan thread aja kalah, ya, kalah, guys, sama Pi Network.
Di India dia trending medsosnya nomor 6 ya, ini ya, nomor 6 di India. Jadi uniknya gini guys ya. Kalau kripto lain ya seperti Bitcoin itu trending topik wajar karena dia sudah besar dan dia sudah di listing di bursa exchanger ya, di exchange seperti di Indodax, Binance dan lain-lain. Itu wajar kan guys, dia sudah eksis misalnya ya di listing ya. Tapi uniknya Paynetok itu belum di listing di bursa exchanger manapun. Dia terkenal populer guys, bahkan trending topik itu uniknya guys. Itu kerennya Paynetok kita ya, beri tepuk tangan. Ya, dia belum di listing aja, belum launching aja sudah terkenal, apalagi kalau sudah launching besok. Mantap. Kita tidak kaleng-kaleng nih guys. Kita bertahan di sebuah harapan yang tidak kaleng-kaleng ya selama beberapa tahun ini ya. Kita nggak salah pilih lah pokoknya gitu ya. Kita bersyukur sekali lah pokoknya ya. Dan bahkan di Bitget ya, Bitget itu adalah platform ini ya, platform exchanger di Singapura ya guys. Itu malah apa terteranya ya guys, itu satu fee-nya berapa? $1 juta guys. Ini ngikutin Amerika. Wah, ngeri. Tertangan lagi. Ya, Bitget namanya. Bitget itu dia platform kripto di Singapura. Itu juga besar juga guys. Jadi gitu teman-teman ya. Ya saya sampaikan. Oh ya, ini 3 hari yang lalu ya guys. 3 hari yang lalu itu dia OKX itu guys, itu sudah KYB ya, Know Your Business. Jadi dia sudah aman guys. Cuman saya baca kemarin ya, sudah 4 juta koin lebih. 4 juta koin Pi lebih ya. Sudah 4 juta koin lebih yang dia dari seluruh dunia, pionir di seluruh dunia sudah inden ke OKX guys. Luar biasa ya. Jadi gini guys, kenapa kok banyak orang berduyun-duyun daftar ke OKX dulu, inden, deposit dulu koin Pi ke mereka. Karena pikirannya gini, seperti antrian lah ya. Kita mau nonton konser nih, tanggal 20. Ayo, siapa yang mau duduk di paling depan? Porsinya, daftar dulu. Siapa yang dulu daftar, dia akan diutamakan. Jadi orang-orang yang daftar dulu, inden itu guys, itu list-list nama mereka yang sudah mendaftar, itu akan diutamakan untuk di pencairan, kayak gitu guys. Makanya banyak orang daftar duluan. Tapi kalau saran saya teman-teman, nggak usah buru-buru ya. Pi tetap kita satu pegangannya core team ya. Core team aja belum ngomongin apa-apa kok. Udah kita tunggu aja tanggal 20. Udah gitu aja guys. Nggak usah buru-buru. Lebih baik terlambat tapi aman ya daripada gerasa gerusu, buru-buru malah kita rugi kan gitu ya. Udah guys, tenang aja ya. Hari Kamis itu cuman 3 hari lagi. Nggak usah buru-buru guys ya. Jadi uniknya koin Pi itu ya, banyak kripto selama ini kan dia ngemis-ngemis masuk ke sebuah bursa exchanger ya, seperti masuk ke Binance, dia harus apa ya, ibaratnya memohon ke Binance supaya kriptonya masuk ke sana gitu ya. Apalagi kalau kripto micin ya, itu harus memohon banget ke Binance, Indodax ya. Kalau ini lain Paynetok guys, justru exchanger yang ngejar-ngejar Paynetok kayak OKX ini. Oh, diumumin aja belum ya, tapi dia sudah ngumumin, ayo para pionir sini koinnya saya tipu, nanti saya bantu pencairan. Itu guys. Kenal kerennya Paynetok, tangan lagi. Aduh ya. Jadi kebalik guys ya. Di sini Paynetok malah exchanger atau perusahaan-perusahaan yang mau bergabung dengan Paynetok. Paynetok yang memfilter, menseleksi mana KYB-mu, ya KYB-mu mana, know your business. Kalau bisnisnya dia layak, menurut core team, menurut Paynetok bisa masuk. Keren guys ya. Jadi Paynetok di atas angin guys ya. Tidak disetir oleh apapun, tapi dia yang menyetir banyak kripto atau banyak exchanger. Dia tidak disetir oleh siapapun guys, Paynetok ini ya. Keren sekali Paynetok. Nah, jadi gini teman-teman, Paynetok ini sudah mensyaratkan untuk apa namanya. Jadi kalau ada yang mau masuk ke Paynetok ya, untuk masuk ke kerjasama dengan Paynetok, dia harus lulus KYB, Know Your Business, dan MiCA, MiCA. Jadi MiCA itu adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan yang sudah memenuhi standar, ya guys, dan regulasi Uni Eropa terkait pasar kripto. Kalau mereka belum punya sertifikat MiCA ini, dia nggak bisa ikut Paynetok.
Kan keren Pi Network ya. Gitu guys. Oh ya, ngomong-ngomong Pi Network ini sudah dapat izin legalitas dari ini guys, dari apa internasional ya. Izin internasional dari PBB guys. Ini saya bacain ya guys. Jadi Pi Network ini sudah dapatkan izin legalitas internasional melalui pengakuan PBB, melalui WIPO. WIPO ya guys, dan disahkan oleh 193 negara. Ini berarti bahwa Pi Network telah memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi internasional dan pemerintah di seluruh dunia. Dengan demikian, Pi Network telah menjadi sebuah platform yang legal ya dan resmi di tingkat internasional, sehingga pengguna di Indonesia dan di seluruh dunia dapat menggunakan Pi Network dengan percaya diri dan aman, gitu guys. Jadi WIPO itu teman-teman, ini kalau saya tanya Meta AI ya, WIPO itu adalah World Intellectual Property Organization, adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual atau HKI di seluruh dunia. WIPO didirikan pada tahun 1967 dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Organisasi ini memiliki 193 negara. Nah, berarti Pi Network sudah diakui oleh 193 negara, guys. Dan jadi WIPO itu memainkan peran penting dalam mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Nah, gitu guys. Jadi Pi Network sudah lulus, sudah mendapatkan WIPO ya dari PBB. Jadi kita percaya diri dan kita aman. Oke guys, mungkin videonya kali ini itu dulu daripada nanti kepanjangan. Pokoknya teman-teman, saran saya, satu, jaga kesehatan tetap ya. Kedua, teman-teman jangan buru-buru atau beresiko rusuh untuk masuk ke OKX atau apapun itu, atau iming-iming untuk pencairan apapun ya. Tunggu aja tanggal 20. Udah ya, duduk tenang aja ya. Atur kesehatan ya, nggak boleh kecapean, tenang aja guys, dan kelilingi diri Anda dengan circle yang positif, ya, orang-orang yang positif, orang-orang yang saling menjaga, ya, supaya teman-teman ini aman, gitu ya guys. Dan amankan sandi frasanya, jangan disimpan di handphone, ditulis di buku atau di laminating, di print di laminating, disimpan di luar beberapa rangkap ya, di lemari simpan atau dimanapun, ya. Dan bagi yang belum verifikasi nomor telepon dan verifikasi nomor Facebook, segera, ya guys, segera diverifikasi karena itu untuk keamanan akun Anda. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada saat ini juga. Pada saat ini, semoga teman-teman semakin bersyukur, semakin percaya diri, semakin semangat untuk menyambut hari Kamis besok, tanggal 20. Thank you guys for watching. Jangan lupa selalu like, share, and subscribe. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you. Bye. Baby, oh.